wabarakatuh. Di sini kami akan menjawab ujian akhir semester dari mata kuliah Pancasila kelas E. Di sini kami menjawab secara berkelompok. Untuk anggota kelompoknya sebagai berikut. Saya NPM 131 Lutfi Rubrian Prasetya. NPM 313 Ismail Fahmi. Saya NPM 333 Novita Prilia. NPM 334 Hidayatul Fitri. NPM 338 Tatas Arifan Nugraha. Dengan NPM 350 Fernanda Iradianis Ifada. Jadi di sini kami akan menjawab mengenai film berjudul Muter Penguripan. Untuk menceritakan kembali film tersebut akan disampaikan oleh teman saya. Menurut analisis saya tentang film dokumenter Muter Penguripan adalah film yang menceritakan tentang kehidupan seorang petani yang sudah berprofesi selama 30 tahun bernama Pak Ngatenu. Menurut sudut pandang beliau sebagai seorang petani adalah sesuatu hal yang sangat menyenangkan, karena yang dilakukan hanyalah menyiapkan lahan untuk menanam padi. Setelah itu, hasil dari panen beliau akan dijual ke pedagang pasar dan sebagiannya lagi akan disimpan sebagai stok bahan makan di rumah Bapak Ngatenu sendiri. Menurutnya, menanam padi sangat dinikmatinya, sehingga meskipun menjadi petani tidaklah mulus, tetapi beliau tetap tersenyum dan mencobanya kembali. Apakah ada yang menganalisis yang lain? Menurut dari pendapat saya, yaitu film dokumenter Muter Panguripan itu menceritakan tentang petani yang pantang menyerah. Karena menjadi petani itu tidak mudah, banyak lika-liku yang terkadang bisa saja gagal panen. Walau begitu, beliau itu tidak pernah menyerah dan terus memperbaiki pengolahan sawah. Dengan harapan ke depannya itu panen akan jauh lebih bagus. Jadi seorang petani itu merupakan hal yang disenangi oleh beliau karena tidak harus memikirkan ini itu, hanya perlu menyiapkan lahan, pupuk, dan melakukan pengolahan dengan baik. Setelah itu tinggal tunggu hasilnya yang harapannya itu pasti bagus. Beliau Pak Ngatenu yang sudah 30 tahun menjadi seorang petani. Dan ia sangat senang menjadi seorang petani karena menurut beliau itu berasal dari seorang petani. Dari film dokumenter Muter Panguripan tadi, adakah nilai-nilai Pancasila yang terkandung? Di film dokumenter tersebut menurut saya ada nih kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama itu ada sila ketuhanan, di mana Pak Ngatenu ini dalam menanam padinya itu tidak semuanya berjalan terus. Dan ketika Pak Ngatenu mengalami gagal panen, ia tetap sabar dan yakin semua sudah diatur oleh Tuhan, dan Pak Ngatenu ini berdoa agar kedepannya hasil panennya bisa lebih bagus lagi. Terus ada sila kedua yaitu kemanusiaan, di mana Pak Ngatenu ini memilih profesi sebagai petani karena dia berpikir dengan tidak adanya petani, masyarakat di Indonesia bingung. Karena kenapa? Karena padi menjadi terus ada sila kelima yaitu keadilan, karena di situ Pak Ngatenu ini sebagian dari hasil panennya itu dijual dan sisanya untuk dimakan dan buat modal untuk menanam berikutnya. Jadi gimana nih, apakah ada yang mau menyampaikan tentang kebijakan Indonesia terhadap kesejahteraan petani yang ada di Indonesia? Oke, saya akan menjawab. Karena saya akan menganalisa dari kebijakan-kebijakan di Indonesia. Nah, kebijakan Indonesia terhadap kesejahteraan petani itu masih sangat kurang. Seperti partisipasi pemerintah sangat minim saat mensejahterakan petani di Indonesia. Contohnya yang real, yaitu ketersediaan pupuk subsidi yang sudah diatur tetapi masih dibatasi yang tidak sesuai dengan lahan petani. Terlebihnya lagi yang sangat ironisnya, pemerintah Indonesia masih menggunakan beras impor sehingga hal tersebut berbanding terbalik dengan Indonesia yang dijuluki sebagai negara agraris. Adakah tanggapan lain tentang kebijakan di Indonesia tentang pertanian?
Akan tetapi kalau menurut sudut pandang saya tuh, pemerintah sudah mengupayakan kesejahteraan petani, mulai dari kestabilan harga pangan dan pupuk, serta pemerintah sudah sinergi terhadap distribusi hasil pertanian dari pihak produksi ke pihak konsumen. Dari kebijakan-kebijakan tadi, apakah ada yang ingin memberi analisis dan solusi dari penyampaian tadi? Jadi di sini saya akan menganalisis mengenai pertanian di Indonesia untuk kedepannya. Menurut dari analisis saya, pertanian di Indonesia akan menurun dan akan ada kemungkinan pemerintah Indonesia mengimpor bahan pangan dari luar negeri. Nah, untuk solusinya yaitu dengan cara para petani sekarang mengembangkan pertaniannya melalui teknologi sehingga itu akan menarik minat anak muda nantinya untuk melanjutkan sektor pertanian yang ada di Indonesia. Dengan seiring perkembangannya zaman juga, nanti akan ada ide mengenai pertanian di atas atap rumah, sehingga sektor pertanian tidak akan berhenti atau hilang untuk memenuhi kebutuhan di Indonesia. Apakah akan lagi? Saya ingin menambahkan solusi pertanian di Indonesia ke depannya. Permasalahan lainnya itu adalah cuaca yang menjadi faktor utama berhasil atau gagalnya sebuah panen. Dan juga lahan yang terbatas itu juga mempengaruhi media tumbuh yang cenderung menjadi faktor penghambat kuantitatif produktivitas komoditas pertanian. Salah satunya itu komoditas sayuran. Berdasarkan permasalahan yang di atas itu perlu adanya teknologi sistem hidroponik yang integrasi antara bercocok tanam dengan sistem sanitasi otomatis. Integrasi kedua sistem tersebut dikenal dengan istilah hidroponik. Sistem pendukung hidroponik adalah dengan konsep indoor vertical farming, yang merupakan jenis pertanian vertikal yang dilakukan di dalam ruangan. Strategi indoor farming ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas secara signifikan. Banyak yang sudah membuktikan bahwa sistem ini mampu memberikan banyak keuntungan. Sekian dari analisis kami mengenai film dokumenter Mutar Pengharapan. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.